Bapak wali murid atau ibu bapak wali murid tolong penuhi kursi yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 72 Maluku Tengah, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 72 Maluku Tengah, yang kami hormati Bapak Kepala Urusan Kurikulum atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan pegawai staf tata usaha, yang kami hormati orang tua wali peserta didik kelas 8 dan kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih merasakan nikmatnya kesempatan dan kesehatan saat ini, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka mendengarkan pengumuman kenaikan kelas SMP Negeri 72 Maluku Tengah tahun ajaran 2023-2024. Tak pula salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangan beliau dan sahabat-sahabatnya kita dapat menikmati Islam sampai saat ini. Adapun agenda acara kita hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan Bapak Komite, yang ketiga sambutan Bapak Wakil Kepala, yang keempat penyampaian prestasi peserta didik kelas 7 dan kelas 8, interaksi antara orang tua murid dan pihak sekolah, yang berikut doa, dan yang terakhir penutup. Untuk itu mari kita masuk dengan acara yang selanjutnya, yaitu pembukaan. Untuk itu mari kita membacakan basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Komite. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, walaupun beliau tidak sempat hadir bersama kita, karena sementara ini Bapak Kepala Sekolah sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan beliau berangkat dengan selamat dan kembali dengan selamat bersama, dan bisa berkumpul bersama kita semua, dan mudah-mudahan beliau mendapat haji yang mabrur. Olehnya itu kita mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ketemu semua membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau demi keselamatan beliau. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin
Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Kepala Kurikulum, Bapak Ibu Guru SMP 70 Maluku Tengah, 72 Maluku Tengah yang sangat saya hormati, Bapak Ibu orang tua siswa yang sangat saya cintai. Pertama-tama marilah kita mengajak kita semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya maka kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam melaksanakan rapat akhir semester genap sekalian pengumuman kenaikan kelas tahun ajaran 2023-2024. Semoga Allah merahmati kita semua dan ketemu anak-anak semua mendapat hasil yang baik pada hari ini. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, karena dengan perjuangan beliau lah maka kita semua masih dalam keadaan iman dan Islam. Oke, sambutan kita pada hari ini ada 2 poin. Yang pertama menyangkut komite serta fungsi komite, kemudian program serta laporan pertanggungjawaban ketua komite. Jadi begini Bapak Ibu, ketua komite ini diangkat oleh Bapak Ibu dalam rangka tanggung jawab untuk membackup pihak sekolah dalam memajukan sekolah ini. Kemudian fungsi-fungsi ketum itu ketum sudah laksanakan, tetapi sampai saat ini banyak orang tua mempertanyakan tentang uang komite. Olehnya itu perlu kita jelaskan supaya ketum sehingga paham Bapak Ibu. Kenapa sampai kita sampaikan ini? Karena banyak wacana di luar forum ini bahwa komite ini melaksanakan pungutan. Nah, ini bahasa pungutan ini menyinggung ketum selaku pelaksana. Olehnya itu perlu kita sampaikan di forum ini supaya ketum dan gagal paham Bapak Ibu. Jadi fungsi ketum ini sebenarnya ketum bisa bangun pungutan dari Bapak Ibu. Ketum tanggung jawab mencari sumbangan dari luar untuk memajukan sekolah ini. Jadi sumbangan itu ketum bisa dapatkan lewat sumbangan perorangan, sumbangan kelompok, sumbangan organisasi, dan pengusaha. Dan pada saat ketum diangkat jadi ketua komite, hal ini ketum sudah laksanakan Bapak Ibu. Tetapi ketum di kampung ini tidak mempunyai kesadaran tentang pendidikan yang ada di Negeri 5. Ketum berprinsip bahwa pemerintah sudah menyiapkan dana BOS untuk sekolah ini, dan ketum anak-anak ini ketum datang kasih sekolah cuma gratis. Setelah kita berkoordinasi dengan pihak sekolah menyangkut dana BOS, terutama untuk pembangunan fisik yang ada di sekolah ini, itu tidak bisa. Pernah kita berkoordinasi dengan kepala sekolah bahwa Bapak Ketua, kalau beta disumbang palingan semen 10 batang. Olehnya itu karena ketum mampu, kemudian tidak ada bantuan yang diberikan dari luar, maka pada saat itu ketum membangun kesepakatan dengan orang tua untuk memberikan sumbangan kepada sekolah ini lewat dari uang komite itu Bapak Ibu. Jadi awalnya beta minta cuma 2.000, tapi lewat persetujuan orang tua itu semua sepakat 10.000. Dari 10.000 itu lewat berita acara kesepakatan ditandatangani orang-orang tua dan komite disaksikan oleh kepala sekolah, sehingga dibentuk dalam sebuah kesepakatan lewat berita acara kesepakatan, sehingga pembayaran uang komite, sumbangan uang komite lewat orang tua 10.000 itu
dia dilaksanakan sampai sekarang, Bapak Ibu. Jadi katong gagal paham bahwa ini kan katong pungutan-pungutan dari Bapak Ibu. Uang itu katong kemanakan? Karena pada saat itu Bapak Ibu, beta dia pada saat beta pertama diangkat, beta pun guru-guru ini kan mesti ngamati dengan do bikin pagar. Jadi dulu itu setiap 100 meter itu mesti kata orang tua mesti bawa potong suang, potong bambu, bali paku. Lalu anak-anak itu masih kecil, dong katong dipekerjakan untuk kerja pagar. Olehnya itu karena beta pikir begitu, kemudian setelah bencana interaksi sekolah dengan masyarakat ini terlalu dekat sehingga beta menjaga kemungkinan dan sampai katong penganan lokal, kesalahpahaman dengan tetangga, akhirnya sekolah ini bisa dihancurkan Bapak Ibu. Sehingga kebijakan pada saat itu uang komite itu diperuntukkan hanya untuk pagar dan 10.000 itu. Jadi tidak dipergunakan oleh guru honorer atau hal-hal yang ada di dalam sekolah ini, Bapak Ibu. Jadi khususnya untuk pagar saja 10.000 itu. Alhamdulillah syukur 7 tahun pagar ini akan selesai. Tinggal di pun apa nih sudah jadi pun trans depan itu dan katong pelistin. Di masa COVID karena pelaksanaan pagar itu kata melaksanakan awalnya secara swadaya, masa COVID itu bisa. Kemudian anak-anak bisa masuk sekolah, dong sekolah dengan jarak jauh waktu itu pakai internet. Tapi pulsanya ditanggung oleh orang tua. Tapi pada saat itu akhirnya beta ambil kebijakan selalu ketua komite, beta beri wifi untuk sekolah ini lewat tadi uang komite itu Bapak Ibu, supaya meringankan tadi ke orang tua. Dan sumbangan itu katong pertanggungjawabkan langsung kepada Bapak Ibu lewat fokus yang ada di depan. Jadi laporan itu katong sembunyikan, katong transparan. Jadi kalau laporan itu salah, itu bisa tanyakan saja. Jika rasa itu menyangkut komite, kemudian menyangkut uang seni. Ini ada yang bicarakan dari luar deh, memang biasa dibicarakan ini uang seni ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa akan penghasil itu akan di mana selama ini. Dan satu Bapak Ibu anggap bahwa uang seni ini mungkin guru-guru berpakai akan kah, pihak sekolah kah. Atau penghasil itu nanti ada yang bilang kalau Bapak Ibu masuk terus ada musyawarah itu sumbangan uang seni Bapak Ibu. Ditambah dari luar, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, dan teman-teman yang ada sebagian dari uang seni yang Bapak Ibu kasih itu. Jadi beta rasa itu yang perlu kita sampaikan supaya Bapak Ibu bisa paham. Yang berikut, marilah kita menjaga ketemu anak-anak, kita bantu anak di rumah, menyangkut cara belajar, dan akhlak, supaya ke sekolah itu dong guru-guru ini bisa terang sedikit. Beta ini di pinggir sekolah Bapak Ibu, kadang-kadang ketemu anak-anak kan dong nakal. Jadi kalau ketemu bisa backup dari rumah, insya Allah ke sekolah itu belum baik, ditambah dengan pembinaan di sekolah, berarti ketemu anak tambah baik. Yang berikut, beta berikan kesempatan kepada beta pembendahara untuk memberikan laporan menyangkut pertanggungjawaban keuangan uang komite. Terima kasih, itu saja yang perlu kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil, Bapak Ketua Komite yang sangat saya hormati, Bapak Ibu sekalian, orang tua wali murid, izinkanlah saya untuk menyampaikan laporan keuangan iuran komite anak-anak sekalian, ya, untuk semester 2 tahun pelajaran 2023-2024. Next. Ya, untuk rincian uang komite Bapak Ibu, penerimaan kita semester ini, ya, sampai dengan semester ini saat ini ialah 12.120.000. Pengeluaran itu sebesar 10.310.000. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya jumlah penerimaan uang komite tahun pelajaran, saldo sekarang itu ialah sisa 1.800.000, di mana sebelumnya kita punya pinjaman yang harus terlunasi itu sebesar 355.500 rupiah. Jadi total penerimaan semester ini sebesar 12.120.000. Dilanjutkan dengan ketua punya untuk penerimaan yang real, yang istilahnya belum bilang kata penerimaan bersih. Untuk yang tadinya 12 juta dikurangi dengan 300 lebih itu, sehingga saldo komite bersih itu sebesar 11.764.500 rupiah. Untuk pengeluaran Bapak Ibu, yang dimana pengeluaran ini ialah digunakan untuk pengerjaan kelesteran pagar finishing, bukan finishing Bapak Ibu, pagar pengerjaan yang kemarin dikerjakan di bagian timur di depan perpustakaan itu kurang lebih ada sekitar 50 meter, ya, itu untuk proses pelesteran. Untuk pelesteran sendiri Bapak Ibu, potong ada belanja, itu ada dua model belanja bahan dan belanja jasa. Kalau bahan itu berarti tentu tahu semen dan lain sebagainya. Untuk belanja jasa sendiri pembayaran upah. Ya, untuk belanja bahan Bapak Ibu itu ada 6 item, yang dimana pada tanggal 1 Januari 2024 itu pengeluaran sebesar 1.295.000 rupiah. Itu untuk bayar ketua punya pinjaman koperasi pada semester yang lalu. Yang berikut poin 2, tanggal 9 Februari itu ada pengeluaran sebesar 1.300.000 rupiah untuk bayar pasir 2 red. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024 itu pengeluaran sebesar 915.000 rupiah untuk pembayaran 10 bantal semen
dengan harga satuan 85.000 ditambah 1 kg paku dan 4 roll benang. Itu totalnya Rp915.000. Pada tanggal 24 Februari itu pengeluaran sebesar Rp850.000 itu untuk pembayaran 10 bantal semen lagi Bapak Ibu, karena ini proses pelesteran. Pada tanggal 26 Februari untuk poin 5 itu pengeluaran sebesar Rp1.500.000 untuk pembayaran harga semen 10 bantal ditambah dengan pasir 1 red, dengan ini pasir pantai yang di kampung sini dengan harga satuan Rp650.000. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei itu pengeluaran sebesar Rp250.000. Itu untuk ada pasir yang diangkat, tapi karena ada sisa dan untuk mencukupi pengadaan di sini, maka dong ada tambah sekitar ada kurang lebih 10 karung untuk menutupi kekurangan. Jadi ketong bayar Rp250.000. Ya, tadi belanja bahan, yang ini untuk belanja jasa Bapak Ibu. Untuk belanja jasa di sini pembayaran honor bendahara untuk tahun kemarin dari Januari sampai dengan Desember tahun 2023 dengan harga satuan per bulan Rp150.000. Maka dibayarnya 1 tahun. Jadi kerja 1 tahun baru dibayar. Ya, itu sebesar Rp1.200.000. Dilanjutkan dengan belanja upah, ya. Ini bayar upah pelesteran pagar, di mana ketong bali semen itu 10 bantal, ya. Dengan total pembayaran untuk upah ini Rp3 juta. Sehingga untuk ketong belanja jasa sendiri ada Rp4.200.000, belanja bahan Rp6.110.000. Ya, mungkin itu dari beta Bapak Ibu, orang tua sekalian. Kurang lebihnya beta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Komite. Semoga dengan adanya komite sekolah ini perannya lebih jauh ke depannya. Kontribusi untuk sekolah SMP Negeri 72 Maluku Tengah ini sangat terasa baik di bidang fisik maupun mutu pendidikan. Kita masuk dengan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 72 Maluku Tengah. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih kepada MC yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah untuk menjelaskan terkait dengan kenaikan kelas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ketua Komite beserta staf komite yang saya hormati, teman-teman, Bapak Ibu guru juga yang saya hormati, orang tua, para wali murid yang hadir pada hari ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak henti-hentinya saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan yang diberikan kepada kita untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendengar hasil anak-anak kita selama 1 tahun. Dan tak lupa pula kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikut beliau yang hadir di kesempatan ini bisa membawa risalahnya sehingga katong bisa mendapat syafaatnya. Yang pertama saya sampaikan bahwa walaupun kepala sekolah tidak ada di sini, tapi tidak mengurangi tanggung jawab sekolah dari SMP Negeri 72 Maluku Tengah untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kita punya anak-anak punya nasib ke depan. Kemudian sebelum saya sampaikan selanjutnya, saya sudah sampaikan kepada orang tua wali murid kelas 9 atau kelas 3 kemarin. Hari ini saya sampaikan lagi kepada orang tua wali kelas 8 dan kelas 7 bahwa pesan dari Bapak Kepala Sekolah kebetulan 2 minggu yang lalu beliau menelpon saya bahwa kalau ada rapat dengan orang tua, baik orang tua kelas 9, kelas 7 dan kelas 8, itu sampaikan salam kepada mereka semua. Jadi hari ini Bapak Kepala Sekolah menyampaikan salam dari Tanah Suci kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, beta dia Bapak Ibu hari ini mungkin saya tahu bagaimana saya bicara agak sedikit goyang. Ya, oke. Jadi itu hal yang biasa yang kita alami. Tapi yang saya sampaikan selanjutnya, saya ini termasuk disiplin dalam hal saya punya tugas sebagai seorang guru atau pengabdi negara. Jadi saya tidak ketinggalan dalam disiplin. Jadi saya sudah bertugas di Pulau Buru, kemudian di Kalauri, kemudian Syahid. Di sini saya juga mendapat evaluasi dari Korwil, pengawas Korwil bahwa kedisiplinan Pak Mahulau luar biasa. Jadi guru-guru yang ada di negeri ini yang tugas di Kalauri, itu pengawas selalu menyampaikan bahwa melihat contoh dari Pak Mahulau walaupun tidak. Jadi saya selalu meningkat disiplin. Di sini saya koreksi dari awal. Dari rapat hari ini saya koreksi Bapak Ibu, mohon maaf. Saya melihat waktu ketika kita merapat pada hari ini beta lihat jam ini, kita merapat jam 9.30. Padahal di surat undangan itu jam 9. Jadi kita su ketinggalan. Kita su membawa waktu dari jam 9 ke jam 9.10 menit. Tapi ada juga bapak-bapak sampai jam 9.18 tadi kita melihat yang terakhir datang. Seperti itu Bapak. Itu terkait dengan evaluasi atau penilaian saya sebagai pelaksana tugas kepala sekolah, bahwa di dunia pendidikan Bapak Ibu kurang perhatikan. Sehingga kehadiran Bapak Ibu itu merupakan contoh. Jadi saya tidak bisa menyampaikan kesalahan kepada ketua anak didik karena Bapak Ibu saja sudah terlambat, apalagi ketua anak-anak. Jadi kita sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kedisiplinan itu harus perlu diperhatikan. Ataukah mungkin Bapak Kepala Sekolah yang ada yang sudah dengar atau wakil kepala sekolah saja
yang bikin rapat jadi keton terlambat kenapa apa. Sayang Bapak Ibu, walaupun kehadiran Bapak Kepala Sekolah itu tidak ada di sini, tapi beta tetap melaksanakan kedisiplinan di sekolah ini. Bapak Ibu, yang beta sampaikan bahwa ketong pun sekolah ini statusnya sekolah penggerak. Jadi ketong selalu dipanggil ke Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan. Jadi setiap bulan itu ketong melaksanakan. Penilaian terhadap ketong pun sekolah ini menurut evaluasi atau penilaian saya dengan teman-teman yang ada di teman-teman kepala sekolah yang termasuk sekolah penggerak yang ada di Maluku Tengah, ada di Kota Madya, malahan Provinsi Maluku, ketong pun sekolah ini dianggap sekolah yang paling terbaik, Bapak Ibu. Kemudian dia punya sarana dan prasarananya, itu yang selalu dipuji oleh pihak provinsi, terutama ketong punya fasilitator. Dan 2 kali beliau turun di sini, beliau menyampaikan luar biasa dengan dia punya pengalaman IT-nya. Nah, jadi itu yang kita sampaikan. Jadi ketong di sini Bapak Ibu bisa saksikan bahwa ketong ini sengaja kekurangan. Kemudian Bapak Kepala Sekolah bilang per beta begini, Bapak Ibu, beta harus sampaikan bahwa nanti kalau ketong juga pensiun ini, ketong bikin sekolah ini akan menyapa ketong pensiun. Karena mengapa? Karena ketong ini anak negeri, jadi ketong mesti negeri. Jadi Bapak Ibu, beta sampaikan kepada terutama Bapak-Bapak bahwa asumsi-asumsi yang dikeluarkan terkait dengan pungutan-pungutan ini jangan menyampaikan bahwa pungutan-pungutan liar. Ketong kerja ini semua ada pembuktian, dan kalau seperti itu Bapak Ibu, kalau disampaikan seperti itu ketong kecewa. Ketong kecewa karena ketong mau lihat negeri. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu guru yang dari luar, kita sampaikan ini. Dan di rapat juga kita sampaikan bahwa ketong ini anak negeri. Mengapa ketong tugas di luar, ketong bisa masuk di sini? Karena ketong mau melihat anak negeri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan keputusan kemarin dulu hari Kamis ketong bikin rapat penentuan naik kelas. Beta sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa penentuan naik kelas ini ketong melihat pada item-item yang anak-anak lulus atau naik kelas atau tidak, disitulah ketong mulai melihat para dewan guru. Di situ ketong melihat yang seharusnya tidak naik itu 11 orang. 11 orang Bapak Ibu. Seperti itu yang disampaikan oleh dewan guru semua bahwa 11 orang. Pada saat itu kemarin rapat para dewan guru sampaikan itu secara tegas atau secara tidak sadar kita menerima tabadiri Bapak Ibu. Tabadiri. 11 orang sekali sampai lulus atau tidak naik kelas. Beta sampaikan kepada Bapak Ibu begini, kalau siswa tidak naik kelas berarti kita patahkan anak-anak negeri di sini 1 tahun. 1 tahun untuk mencari kerja ketika lulus dari SMA. Dia kalah 1 tahun. Jadi kalau dia mau kerja di WEDA atau masuk polisi atau jadi PNS itu bisa tes. Tahun itu ketinggalan 1 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga usaha dari Bapak Ibu sedapat mungkin dengan wali kelas kita bertarung di dalam ruang rapat. Seperti itu Bapak Ibu. Bertarung. Akhirnya saring-saring hanya 3 orang yang tidak naik. Itu dilihat dari item-item yang memang persyaratannya sudah tidak bisa Bapak Ibu. Itu yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu. Nanti yang lebih jelas itu nanti wali kelas sampaikan. Jadi yang tidak naik itu nanti di kelas baru Bapak Ibu wali kelas sampaikan seperti itu. Kehadiran siswa
keputusan dari sekolah bahwa siswa tidak hadir 20%, itu berarti dia tidak naik kelas. Nah, jadi termasuk 11 orang tadi ada yang tidak hadir 20%. Nah, seperti itu. Kemudian dilihat dari hal-hal yang lain terkait dengan nilai, terkait dengan perilaku. Nah, itu yang menyebabkan kita punya siswa 3 orang itu tidak naik kelas. Seperti itu ya Ibu. Jadi kita sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam kurikulum Merdeka, karena kita selalu ikut kegiatan, bahwa harus kolaborasi antara orang tua dengan para dewan guru untuk bagaimana melihat kita punya anak didik. Kemudian bisa koordinasi dengan pemangku kepentingan. Itu semua terkait dengan pertemuan anak-anak. Jadi beta bicara ini Bapak Ibu kalau bisa perhatikan pertemuan anak-anak. Nah, kalau anak-anak, kita punya anak-anak ini harus diperhatikan. Jangan Bapak Ibu lepas saja begitu, tapi melihat bagaimana dia ada tugas kasih, dia punya kehadiran. Itu Bapak Ibu mesti melihat akan dia punya kehadiran, kemudian tugas-tugas itu sudah diselesaikan kasih. Itu yang perlu diperhatikan supaya pada saat Bapak Ibu atau semua melaksanakan rapat pemutusan untuk naik kelas, itu semua bisa naik dan Bapak Ibu wali kelas tidak perlu bertarung lagi untuk memperjuangkan dia punya anak wali. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi katong harus perhatikan katong punya anak-anak. Karena kalau katong lepas dari katong punya tanggung jawab sebagai orang tua terhadap katong punya anak, berarti sudah masa depan katong punya anak-anak itu tetap suram. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat katong cari kerja maupun PNS maupun di swasta, itu dilihat dari nilai. Nilai itu urutan 2. Yang pertama adalah dia punya kemampuan, kompetensi dalam menghadapi soal-soal yang nanti dia akan menjawab untuk bisa mencapai disebut dengan passing grade. Kalau sudah mencapai passing grade berarti siswa itu atau peserta itu dia bisa dapat kerja. Untuk mendapat pekerjaan seperti itu harus punya dasar Bapak Ibu. Dasarnya itu didapat dari mana? Didapat dari SD dan SMP. Apalagi SMP. SMP itu harus dasar yang kuat. Karena katong ini sudah berpengalaman di dalam melihat anak-anak maupun kita ini yang jadi guru. Kalau katong yang ada dasar tentu tidak bisa. Di SMA itu hanya melanjutkan. Tapi kalau SMP dia tidak bisa, berarti SMA tidak bisa, dia cari kerja juga tidak bisa Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi beta sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tadi kolaborasi antara orang tua dengan dewan guru dalam arti begini Bapak Ibu, harus banyak koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang punya mata pelajaran, terutama matematika dan bahasa Inggris. Karena sepengalaman beta, bahasa Inggris dan matematika apabila dia sudah mencapai itu, semua mata pelajaran dia berhasil. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kata pun anak-anak ini kali-kali yang seluruh sini kali-kali itu tertawakan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bisa perhatikan kata anak-anak ini, lalu koordinasi dengan Bapak Ibu guru. Begitu juga Bapak Ibu guru, wali kelas, apabila ada siswa yang tidak hadir, itu ada koordinasi. Jadi sering ada kolaborasi antara orang tua dan para dewan guru terkait dengan ketong punya anak didik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu beta sampaikan, di akhir-akhir ini ketong punya anak-anak ini boleh dikatakan dia punya kenakalan itu ketong mau bilang lebih daripada batas memang bisa ketong bilang lagi. Tapi bukan semua. Tapi
ada siswa-siswa tertentu. Nah, ini siswa-siswa tertentu ini karena menurut penilaian Katong ini orang tua yang peduli dengan dia punya anak, sehingga dia datang di sekolah. Kalau di dalam proses pembelajaran dia sering bikin ulah di dalam proses pembelajaran. Di dalam regulasi pemerintah bahwa siswa yang membuat kesalahan pada saat proses tidak bisa dikeluarkan dari ruang kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pendidikan yang didapat yang penting itu di dalam ruang keluarga, supaya dia bisa nyaman, dia datang di sekolah bisa nyaman. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harapkan dari Bapak Ibu, ketong anak-anak ini diperhatikan, karena akhir-akhir ini kenakalan itu tinggi. Tahun-tahun ini ada yang dong sendiri dibeli minuman di sana. Ketong tanya dong, siapa yang suruh dong? Yang ketong sendiri dong suruh minuman keras. Seperti itu. Itu karena kalau di luar itu berarti sukarelayan orang tua. Seperti itu Bapak Ibu. Ketong di sini punya waktu hanya setengah hari saja. Nah, kemudian pagar yang dibuat begitu tinggi masih ada yang loncat-loncat. Siswa yang model seperti ini, siswa yang sering bikin ulah, bikin kacau di lingkungan sekolah, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Ada yang suka menjalimi teman. Saya ada uang kasih, saya ada uang saya pukul. Seperti itu siswa semacam ini. Nah, sehingga peraturan dari pemerintah bahwa itu bully itu diperhatikan. Sekarang sudah menjadi program sekolah penggerak. Jadi Katong ini sudah diciptakan sekolah aman, damai. Sudah tidak ada lagi siswa bully siswa. Tidak ada, tapi toh masih ada. Nah, ini perlu kerja keras dari pihak sekolah dan para orang tua wali murid. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita mau bilang bahwa Katong di sekolah ini, Katong datang di sekolah itu peraturan sekolah 9 kata kalau siswa itu datang pakai sandal, kalau siswa itu datang pakai baju lain selain seragam sekolah. Coba Bapak Ibu perhatikan itu. Kenapa? Ketika dia datang di sekolah, dia memakai pakaian seragam yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, atau kas pulang. Kas pulang itu di situ anak itu rugi di dalam menerima pelajaran. Dan anak itu belum tentu dia pulang sampai di rumah, pasti dia keliaran. Model-model anak seperti itu kan dia beda dengan siswa yang dia serius menerima pelajaran. Kalau dia sering datang pakai sandal, pakai baju, nah itu cuma dia ikut-ikut, tapi dia punya kemampuan itu tidak ada. Dia punya kemampuan itu tidak ada Bapak Ibu, sehingga dia datang. Menurut beta Bapak Ibu, bahwa manusia itu tidak bodoh dan manusia itu dia berperilaku tidak baik. Kenapa demikian? Yang bodoh itu hanya hewan. Hewan itu bodoh, tapi manusia itu dia tidak bodoh. Kenapa demikian? Karena hewan itu dia tidak memiliki akal. Yang memiliki akal itu manusia, kecuali manusia yang abnormal, manusia yang datang. Jadi anak-anak dari Bapak Ibu ini don semua pintar, sehingga ada yang bodoh. Cuma bagaimana Katong olah berkolaborasi antara Bapak Ibu dan Katong Dewan Guru di sini. Katong selalu perhatikan. Jangan Katong lepas, supaya Katong punya anak-anak itu bisa maju. Jangan cuma gedung begitu bagus, padahal ketika ikut olimpiade atau tes apa, dong itu tuh saja. Kalau 3 orang, 4 orang dong itu yang pilih, tuh yang lain ini bikin apa? Yang lain hanya menganga saja. Harus Bapak Ibu punya anak-anak itu harus beri dorongan supaya bersaing dengan anak-anak lain. Dengan dorongan apa? Perhatikan itu
dia punya tugas-tugas, dia punya kehadiran, dia punya seragam, supaya anak itu dia bisa bersaing dengan teman yang lain. Tadi beta sudah sampaikan bahwa manusia itu tidak bodoh, kecuali manusia yang abnormal. Ada siswa tertentu, itu wajar. Tapi kalau siswa yang dia memiliki akal yang sehat, berarti dia tidak bodoh. Dia tetap dia punya perilaku yang tidak baik, atau bisa ubah. Dia punya kepintaran yang tadinya dia bodoh bisa jadi pintar, seperti itu Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sering melihat anak lalu berkoordinasi dengan para dewan guru, seperti itu. Nah, seperti apa koordinasinya Bapak Ibu? Koordinasinya seperti apa? Biasanya kalau siswa datang di sekolah, ada orang tua yang bilang kata, beta pun aneh hari ini sudah dapat pelajaran, atau sudah 2 kali sudah dapat mata pelajaran ini. Nah, datang di sekolah tanya, kenapa beta pun aneh ini? Dia sudah 2 kali ini di bapak guru ini di kelas dia senada datang. Tanya supaya bapak kepala sekolah bisa jelaskan. Jadi disampaikan bahwa ada yang guru tidak hadir itu terkait dengan ada tugas, kemudian ada dengan rapat penting di lingkungan sekolah, khususnya dewan guru, sehingga proses itu akan berjalan. Tapi hal itu harus tanyakan, datang tanya, supaya ketemu anak itu bisa maju. Jadi cuma ketemu lepas. Nah, begitu Bapak Ibu cara ketemu perhatikan. Ketemu perhatikan seperti itu, akhirnya ketemu anak bisa maju ke depan. Sekarang ini ketemu guru-guru semua sudah lengkap, sungguh ada kekurangan lain. Karena nanti 1-2 hari ada guru PKN yang nanti masuk, itu P3K. Nah, jadi tahun ini ketemu dari SMP 72 mendapat guru P3K atau PNS itu 3. 1 Ibu Hasni, yang 1 Pak Ari, dan yang 1 belum datang. Tapi itu katanya orang masih dulu. Nanti tahun ajaran baru baru datang. Itu dari PKN. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi beta sampaikan, Bapak Ibu perhatikan ketompung anak-anak juga. Lihat itu baik-baik. Karena kadang-kadang anak-anak ini dong datang di sekolah, ini ketika proses ada yang dong di luar sana dong mau masuk. Itu atau sendiri jadi heran, mengapa anak ini saya masuk di kelas kelihatan. Dan itu ada sekitar 3-4 orang begitu, kayak saya mau masuk di kelas, mau bermain di luar. Tapi itu yang kita sampaikan, supaya kita sama-sama benahi ketemu anak-anak. Jangan kita persalahkan guru, tidak bisa persalahkan orang tua. Semua kita bahu-membahu untuk melihat ketemu anak-anak ke depan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ya, terkait dengan dana PIP ini supaya jangan tanyakan lagi. Kadang-kadang bantuan ini ada siswa yang dapat, ada yang sendapat, sehingga ada yang orang tua tanya bahwa kenapa kita punya anak ini sempurna dapat. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang sudah ada perubahan regulasi. Pak Ai, tolong jelaskan. Pak Ai ada jelas. Dana PIP supaya karena berhubungan dengan harinya supaya. Iya, mohon izin. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa pemerintah itu sekarang lagi berusaha sebesar-besarnya untuk beasiswa itu ditingkatkan, baik itu dari SD, SMP sampai dengan perguruan tinggi. Itu yang sekarang lagi diusahakan, lagi dibahas-bahas.
beberapa bulan lalu itu kita dapat arahan dari kementerian melalui operator dinas, ya, itu mengharapkan setiap sekolah di Maluku Tengah itu mampu, ya, semaksimal mungkin mengusulkan semua siswa di sekolah. Dan potong di SMP sini Bapak Ibu, itu setiap tahun itu beta usulkan semua. Saya pikir pegawai pun ana, siapa pun ana sen, beta usulkan semua. Beta prinsipnya beta lepas, nanti urusan sistem di atas yang atur. Dapat yang sen, itu yang ketiga ketua sekolah sudah usulkan. Nanti selanjutnya urusan sistem yang atur. Ya. Tahun semester ini Bapak Ibu, semester ini potong jumlah siswa itu ada 100 lebih. Dari total siswa 230, itu ada 110-an siswa yang dapat. Yang jadi pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kenapa ada yang dapat, ada yang sen? Nah, perlu kita petakan Bapak Ibu, untuk data penerima PIK atau penerima beasiswa itu ada 3 kementerian yang berkolaborasi, ditambah dengan 1 BPS. Kementerian yang pertama catatan sipil, Dukcapil. Kementerian yang kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kementerian yang ketiga adalah Kementerian Sosial. Lalu ditambah dengan BPS, Badan Pusat Statistika. Bagaimana prosesnya? Untuk prosesnya, kebanyakan untuk PIP itu banyak yang diprioritaskan PKH. Ya, betul. Kebanyakan siapa masuk PKH berarti dia anak dapat dari, kalau TK dapat lain, dan TK sampai kuliah tetap ada dapat beasiswa. Kenapa sampai PKH diprioritaskan? Karena PKH ini di bawah naungan Kementerian Sosial. Nah, dari Kementerian Sosial itu maka dong jadi prioritas. Selanjutnya dan lain sebagainya. Untuk dia punya proses Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu dong lihat bahwa sumbernya yang pertama penghasilan orang tua yang biasa dan turun ke rumah-rumah dong survei itu dia punya dampak kepada sekolah. Jadi biar potong kasih masuk di sistem itu penghasilan orang tua 100.000 per bulan lain. Lalu yang PKH itu 1 juta per bulan. Tetapi yang akan diambil adalah dari PKH tadi. Karena sumber data yang diambil itu kolaborasi antara Dinas Sosial dengan catatan sipil. Yang berikut, berkaitan dengan anak-anak punya identitas yang tidak sinkron. Kenapa sampai tidak sinkron? Anak ini dia kelas 6 SD, dia bernama Amir. Waktu mau tulis ijazah, orang tua pergi di kepala sekolah SD maupun operator SD ganti jua. Dia nama Umar, itu dia KT. Pada proses ini perubahannya Bapak Ibu dong saya rubah dong kartu keluarga. Karena saya rubah kartu keluarga, maka sekolah saya bisa ganti dengan Umar. Tetap pakai Amir tadi. Kenapa demikian? Kalau dulu itu sekolah bisa rubah data, tapi kalau sekarang perubahan identitas anak, data guru, semuanya lewat catatan sipil. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah suruh bagi ijazah, pakai ijazah pakai Umar, tapi kartu keluarganya pakai nama Amir, maka prosesnya di kantor punya sistem di sekolah terbaca data siswa itu dia punya data merah. Di padahal nama sudah sesuai ijazah, hanya Bapak Ibu belum rubah kartu keluarga tadi untuk si anak. Tadi kita bilang bahwa lewat catatan sipil, jadi sumbernya lewat catatan sipil tadi. Dari ketiga kementerian ini kalau serasa sesuai, oke, maka kita dari sekolah tinggal tarik yang sudah ada saja.
Selanjutnya dari bank yang langsung bikin dong punya rekening, itu apabila yang Singara punya rekening. Karena dari kementerian langsung sudah menerbitkan dong punya rekening, tinggal di bank lalu aktivasi. Ya, itu prosesnya begitu Bapak Ibu. Jadi ketua di sekolah sudah melaksanakan, mengusulkan semua. Jadi tidak memandang siapapun anak, ketua mengusulkan semua karena di sini ketua anak semua ketua mengusulkan. Hanya tinggal kembali kepada Bapak Ibu dong melengkapi dong punya kelengkapan data. Karena ketua di sini sifatnya pantau lalu usulkan. Nah, dia punya proses lewat yang 3 tadi itu, Kementerian Sosial, Capil, lalu dilengkapi dengan BPS. Ya, ya saya rasa itu Bapak Ibu. Ya kurang lebihnya nanti baru ditanyakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Ai yang menjelaskan terkait dengan bantuan PIP. Selanjutnya, oleh pelawan kuatnya, Pak Dewa. Setiap itu pelawan pasti dia ini tahu semua, tapi demi ketemu anak-anak Bapak Ibu. Oke, ini beta sampaikan ini terakhir dari beta. Hari Senin baru ketemu janji libur pada ketemu anak-anak. Ini beta mau melihat kedisiplinan dari Bapak Ibu, dong loyal terhadap dong anak-anak kasih. Karena rapor ini setiap ketemu terima pasti ada anak yang orang tua belum tanda tangan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu satu. Nomor 2, ketika sudah terima akang hari Senin ini disuruh kumpul, anak datang kumpul, disuruh di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini bahasa terakhir, ini pendaian. Jadi beta mau evaluasi, jangan sampai Bapak Ibu dong lalai, dan cuma ketemu bicara di sini saya bicara, tapi pelaksanaan tidak ada. Jadi beta mau melihat pada penyembelian laporan pendidikan ini. Dong bilang berada pernah emang apa pusat itu Bapak Ibu. Jadi ketua bicara banyak lagi, tapi kalau ketua saya laksanakan sama-sama. Oke, jadi janji-janji yang pertama itu angko anak kasilai mani oleh silai apa yang sabarang walaupun kerja bakti kecuali ada janji-janji dari pihak sekolah. Jadi kali ini anak kasilai ke sandal mani ibu cama irunur atau sinuli tapak sandal mani oleh hati ibu cama oli man salah ya Bapak Ibu kisah. Kemudian lapu napi. Nah, karena lapu rumah ini menunjukkan bahwa disiplin, itu disiplin penilaian tingkat atasan maupun masyarakat terhadap ketompo sekolah ini baik dan saya itu dari pakaian seragam. Nah, jadi janji seperti namanya Bapak Ibu, karena awalah yang kelas 9 kelas 3 ketika si aneh tas aneh si aneh silai laksana silai laku pakeruang mate makanya ketompo sekolah ini punya status itu berbeda dengan sekolah lain, terutama bukan sekolah di SD, sekolah SMP. Kita saya bicara di SD ya, setingkat SMP. Kecamatan Lehi itu dia cuma ketong SMP 72 Maluku Tengah. Atau sendiri yang sekolah penggerak. Nah, jadi itu yang kita sampaikan. Perhatikan anak-anak. Kemudian seragamnya dia punya apa? Nilai-nilai tugas-tugas itu perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, itu yang perlu diperhatikan agar supaya ketemu anak-anak ini jangan nakal-nakal di sekolah lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ulang peheluke hari Senin mani angkoi anar mani tanda tangan si anulik rapor. Nah, nyata saya kasih anulik rapor mah aman berarti orang tua saya peduli dan dia punya anak seperti itu Bapak Ibu. Oke ya? Nah, mudah-mudahan rapornya anuli sesuai dengan kehadiran Bapak Ibu yang hadir di hari ini. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi sambutan dan keterangan-keterangan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, sehingga kita menjadi jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan diadakan pertemuan hari ini. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 72 Maluku Tengah. Kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian prestasi peserta didik semester genap yang akan disampaikan oleh Kau kurikulum atau yang mewakili. Kepada Ibu saya persilakan. Cek. Ya, terima kasih kepada Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala selaku pelaksana harian, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 72 Tengah, operator sekolah dan seluruh teman-teman guru, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu orang tua murid peserta didik kelas 7 dan kelas 8. Pertama-tama, selaku insan yang beragama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mendengarkan bersama kenaikan kelas 7 dan kelas 8 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam sampai saat ini, semoga sampai akhir zaman. Ya, Bapak Ibu orang tua murid, izinkan saya mewakili kurikulum untuk menyampaikan prestasi belajar anak selama semester genap. Tapi sebelum kita masuk ke penyampaian prestasi, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada kriteria yang harus dipenuhi oleh peserta didik sehingga peserta didik tersebut bisa naik ke kelas 8 dan naik ke kelas 9. Kriteria yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil, bahwa kehadiran daripada peserta didik itu wajibnya 80% harus hadir di sekolah. 20%-nya itu bisa dimaklumi ketika tidak hadir dengan keterangan alpa. Untuk semester genap itu kurang lebih ada sekitar 120 hari efektif, yang artinya siswa tidak boleh tidak hadir lebih dari 24 hari. Kalau sudah 24, 25 dan seterusnya, itu seharusnya sudah tidak naik kelas. Kemudian ada kriteria ketentuan yang kedua, itu mereka melakukan pembelajaran yang nantinya itu ditutup dengan sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester. Jadi selain dia harus hadir, dia juga harus mengikuti ulangan akhir semester. Dan yang ketiga, dia juga harus memiliki sikap yang baik. Pada intinya, kita selalu menilai sikap daripada peserta didik. Ketika mereka bermasalah, kami selalu berusaha untuk sama-sama mencari solusinya. Kemudian, dari ketentuan yang tadi, ketika kami rapat di hari Rabu kemarin, rapat pleno untuk penentuan kenaikan kelas, itu salah satu syarat, yaitu tentang kehadiran tadi. Ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil, ada 11 orang yang tidak naik kelas, itu seharusnya. Tapi ada Bapak tadi bilang lagu saja pun hati, apalagi manusia. Itu artinya ketika kami dari pihak sekolah sudah berusaha semaksimal mungkin supaya mereka diberikan kesempatan untuk naik kelas, kami meminta dari Bapak Ibu wali murid masih punya kesempatan, apakah dia nanti yang kelas 9 itu lulus atau yang kelas 8 itu dia akan naik kelas 9. Mereka masih ada kesempatan. Saya minta tolong diperhatikan kehadiran mereka. Saya Bapak Ibu ya, mari kita bekerja sama. Nah, kita langsung saja kepada
hasil peserta didik ini merupakan keputusan bersama dengan penuh pertimbangan antara pimpinan, guru mata pelajaran dan juga wali kelas yang dilakukan pada hari Rabu kemarin. Itu dirawat hari Kamis. Itu diputuskan ada 2 poin. Yang pertama, kelas 7 dengan jumlah peserta didik 88 peserta didik sebanyak 98,9% atau 97 siswa dinyatakan naik kelas 8. Sedangkan 1,1% siswa atau sama dengan 1 itu dinyatakan tinggal kelas. Kemudian poin yang kedua, kelas 8 dengan jumlah peserta didik ada 60, sebanyak 97% atau 58 siswa dinyatakan naik kelas 9 dan 3% atau 2 siswa dinyatakan tinggal kelas. Sehingga tadi sudah diakomodasikan oleh Bapak Wakil bahwa ada 3 peserta didik yang tidak naik kelas. Itu sudah dipertimbangkan dari segala aspek ketentuan, itu tidak memenuhi kriteria. Dan untuk yang 9 orang tadi diberikan kesempatan, jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan lagi. Sekarang kita masuk kepada prestasi belajar peserta didik. Selain Bapak Ibu yang penasaran, anak-anak saya juga penasaran. Mari kita dengarkan bersama. Pengumuman prestasi belajar peserta didik untuk kelas 71. Kelas 71 peringkat ketiga atas nama Elvira Indira Reni dengan nilai 940, rata-rata 85,5. Untuk orang tuanya monggo berdiri silakan. Iya. Nah, untuk kelas 71 silakan duduk Ibu, terima kasih karena anaknya berprestasi. Untuk kelas 3 ini, kelas 71 ini dia punya peringkat 3, itu dilihat dari beberapa banyaknya nilai, itu nilai mereka sama. Yang artinya rata-rata mereka juga sama, sehingga peringkat 3 untuk kelas 71 ada 2 orang. Selain Elvira, itu atas nama Firna Zain Bunggita Soulisa. Sama juga rata-rata nilainya 940, rata-ratanya 85,5. Kepada orang tua dari Firna Zain, boleh berdiri? Ya, terima kasih Bapak. Kita lanjut kepada peringkat 2 dari kelas 71 atas nama Zahra Lail Yasin dengan nilai 947, rata-ratanya 86,1. Orang tua dari Zahra boleh berdiri. Ya, terima kasih karena anaknya sudah berprestasi. Kita masuk kepada kelas 71 dengan peringkat pertama atas nama Ona Rifka Nursyam Niapel. Tentang lu kemana? Nah, begitu. Dengan jumlah nilai 960, rata-ratanya 87,3. Mana orang tua daripada Ona? Ya, terima kasih Ibu. Kita masuk kepada kelas 72. Kelas 72 peraih peringkat ketiga atas nama Wilda Yanti Payapo dengan jumlah nilai 892, rata-rata 81,1. Mana orang tuanya? Terima kasih. Kita kembali ke peringkat kedua kelas 72 atas nama Saiful Al-Ajid Saumina dengan nilai 893, rata-rata 81,2. Mana orang tua daripada? Ya, terima kasih. Kita masuk ke peringkat pertama kelas 72 atas nama Aspan Latue dengan jumlah nilai 894, rata-rata 81,3. Mana orang tua dari Aspan? Iya, itu dia. Kita masuk kepada kelas 73. Anak wali saya. Kelas 73 peringkat ketiga atas nama Sherly Bone dengan jumlah nilai 884, rata-rata 80,4. Tolong berikan tepuk tangan atas prestasi mereka dulu. Mana orang tua daripada Sherly? Bapak sembunyi muka.
kedua dari kelas 73 atas nama Malika Yuniarti Mahasiri. Atas nama jumlah nilainya 889, rata-ratanya 80,8. Mana Bapak? Oh yang ke sana. Bapak, ancamannya berhasil. Kita masuk kepada peringkat yang pertama dari kelas 73 atas nama Sabaria dengan jumlah nilai 892, rata-rata 81,1. Orang tua dari Sabaria? Iya, terima kasih Bapak. Kita masuk ke jenjang kelas 8. Kelas 81 dengan peringkat ketiga atas nama Ilna Meisha Soumena dengan jumlah nilai 993, rata-rata 84,3. Orang tua dari Ilna boleh berdiri sebentar. Iya, terima kasih. Kita lanjut kepada peringkat kedua dari kelas 81 atas nama Dea Akila Halut dengan jumlah nilai 994, rata-rata 85,8. Orang tua dari Dea boleh berdiri sebentar. Kita langsung ke peringkat pertama dari kelas 81 diraih oleh siswa atas nama Cynthia Rani Soumena dengan jumlah nilai 953, rata-rata 86,6. Orang tua dari siswa atas nama Cynthia. Kita lanjut. Iya, tepuk tangan dulu bareng. Lanjut ke kelas 82. Peringkat ketiga jatuh kepada siswa atas nama Aleida Syifa Putri Anissa dengan jumlah nilai 915, rata-rata 83,2. Mana orang tuanya? Tolong diberikan aplaus. Untuk peringkat kedua jatuh kepada siswa atas nama Masnun Arkati Wael dengan jumlah nilai 916, rata-rata 83,3. Orang tua dari Masnun boleh berdiri sebentar. Peringkat pertama kelas 82 diraih oleh siswa atas nama Aurelia Adinda Jiska Soumena dengan jumlah nilai 919, rata-rata 83,5. Kepada orang tua yang bersangkutan boleh berdiri sebentar. Oh, di belakang sekali. Ya, kita masuk kepada peringkat umum, artinya peringkat dari seluruh kelas jenjang 7 dan 8. Peringkat ketiga jatuh kepada siswa atas nama Zahra Lail Yasin dengan nilai 927, rata-rata 86,1. Siswa berasal dari kelas 71 dengan wali kelas atas nama Ibu Fit Sopalau. Tepuk tangan dulu untuk Fit. Kita lanjut kepada peringkat kedua, itu berasal dari kelas 81 atas nama Cynthia Rani Soumena dengan rata-rata 86,6. Dan yang terakhir, peringkat 1 umum SMP Negeri 72 Maluku Tengah tahun ajaran 2023-2024 diraih oleh siswa atas nama Ona Nursyam Nia Pele dengan jumlah nilai 960, rata-rata 87,3. Ya, demikian prestasi daripada peserta didik kita sekalian. Tadi sudah dikatakan oleh Bapak Wakil bahwa semua siswa itu pintar, tergantung bagaimana mereka mau berusaha, dan kita sebagai orang tua mempedulikan mereka dengan semua kebutuhan mereka. Sekian dari kurikulum, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian prestasi dari Ibu Kurikulum, dan saya ucapkan
banyak-banyak selamat kepada orang tua murid yang anaknya mendapatkan peringkat dari peringkat ketiga sampai peringkat yang pertama. Mungkin bagi orang tua yang lain jangan berkecil hati, ada hari esok untuk bisa anaknya mendapatkan peringkat dengan cara mungkin berusaha lebih giat lagi. Untuk itu kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara musyawarah sumbang sarang dari orang tua murid. Mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan kepada Bapak Kepala atau Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Komite dan Dewan Guru. Kepada Ibu, Bapak Wali Murid, saya persilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan saran dan kesan, saya persilahkan. Mungkin untuk ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak Wakil, Bapak Komite dan Dewan Guru yang di depan. Kepada Bapak Ibu saya persilahkan. Oke, karena tidak ada sanggahan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, sebelum akhiri dari rapat ini, beta perlu sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sebagaimana disampaikan oleh Ibu dari pihak kurikulum, bahwa item penilaian yang diutamakan itu kehadiran. Nah, jadi aula kuhatu aku Bapak Ibu bahwa siswa kalau tidak hadir 30 ke atas, berarti siswa itu kalau ada soal dia mau jawab apa, dia sih bisa menjawab. Karena soal-soal yang diberikan oleh pihak sekolah itu soal-soal yang diberikan lewat proses pembelajaran. Jadi kalau ke iteriana kata si sekolah, sini laksi dapat saleh, laksi jawab saleh. Nah, sehingga item kehadiran itu diutamakan. Tentu kalau tidak bisa menjawab soal-soal berarti dia punya nilai itu merah. Berarti siswa tersebut dia sudah tidak bisa nilai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi beta tekankan kepada Bapak Ibu agar supaya perhatikan ketumpung anak-anak ini punya kehadiran, kemudian dia punya pakaian. Setelah itu ada rambut. Rambutnya kalau udah kualah kebanyakan angkuan saat ibu sama ibu tinggal itu orang tua lihat tua kiki seperti namanya toh. Nah, jadi tolong perhatikan anak-anak rambut ya Bapak Ibu supaya kita bangun kebersamaan. Kemudian 2 minggu yang lalu itu kepala-kepala sekolah dipanggil untuk melaksanakan kegiatan sekolah sehat. Jadi kalau cerita sekolah sehat, ketemu SMP Negeri 72 Maluku Tengah lebih daripada sehat lain. Kalau bisa dikategori ketemu sekolah ini sudah di sekolah kesehatan. Mengapa? Karena ketemu punya ruang UKS di sana, yang Bapak Ibu saksikan di sana, itu kalau anak-anak sakit apa masuk di sana. Jadi di depan ruang UKS itu, di situ ada namanya salase seperti itu. Jadi seperti rumah-rumah sakit di sana. Jadi Bapak Ibu dong mau datang rapat mau istirahat di sana boleh. Seperti itu. Di sekolah lain saya nggak ada macam kita tahu sekolah. Beta semua masuk di sekolah di Ambon SMP 7 itu di sekolah macam begini, ketemu rasa kurang nyaman. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketemu sekolah ini sudah bagus, prasarananya sudah gagah. Mudah-mudahan ketemu anak-anak gagah dengan prioritas utama kehadiran di sekolah. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang ini awal kertas hadir berarti siswa tidak bisa tahan. Karena di dalam proses di sini jadi dia mau jawab apa dia menilai rendah.
Jadi dia konsentrasi itu wajar. Kemudian yang tidak punya kemampuan, yang ketemu yang anak bodoh, dia tidak bodoh, tapi ketemu sama-sama berkolaborasi untuk ketemu yang ketemu anak supaya dia bisa pintar untuk menghadapi globalisasi ke depan ketika dia dewasa. Kenapa aku bisa usaha tidak ya, Bapak Ibu? Kenapa? Nah, supaya aku bisa ketemu sama-sama di sini dia anak negeri. Kenapa? Kalau dong berhasil ketemu ekonomi di negeri ini akan bagus. Beta sudah dengan ahli ekonomi di Ambon, dong bilang negeri ini di kecamatan ini, itu ekonomi negeri lima itu bagus. Karena negeri lima ada petarung untuk mencari kehidupan. Di mana tempat saja negeri lima ada di situ. Weda ada, di Amplas ada, MCM ada, di Tuang ada, MBD ada, petarung. Itu karena apa? Dapat dari sumber daya yang ada di sekolah ini, Bapak Ibu. Sumber daya dari sini. Jadi mari kita sama-sama, kita melihat, kita punya anak-anak agar ke depan anak-anak punya ekonomi itu bagus, supaya uang itu akan terputar di kita punya negeri. Dia tugas di WD dapat gaji, uang datang di sini orang tua kelola akan terputar di sini. Dia kita di negeri masih sejahtera. Nah, apalagi kita tahun ini, alhamdulillah syukur. Atau orang tua-tua naik haji berapa orang, mengkali 30 lebih. Nah, itu usaha dari pendidikan ini kita perhatikan. Nah, jadi itu kenyataan Bapak Ibu. Kita bicara itu fakta. Nah, itu yang kita sampaikan. Itu saja yang kita sampaikan. Auta sudah kalau tahaya karena ada ibu-ibu mungkin ada keperluan lain. Jadi cukup sekian, kurang dan lebihnya kita minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi saya buka dari sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu wali murid? Oke, karena tidak ada pertanyaan demikian tadi acara pertemuan wali murid komite telah berlangsung dengan aman dan selanjutnya untuk menutup acara ini akan dibacakan doa oleh wali murid yang sudah ditunjuk. Tapi sebelum pembacaan doa, saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, bila ada kata salah atau kekurangan kehilapan selaku manusia biasa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Siti Sarah Hati. Saya berasal dari negeri Ureng. Saya guru bahasa Indonesia. Nama panggilan bisa dipanggil Cara, Siti, Sarah, dan sebagainya. Oke, kepada Bapak yang sudah ditunjuk, saya persilakan untuk kesediaannya untuk memimpin doa hari ini. Kepada Bapak saya persilakan. Berhubung dosis kasih dari tadi sudah kebetulan ambil kopi sampai di sini cuma ikhlas saja. Kebetulan barangkali kita ada beberapa waktu kepala sekolah satu bidang studi yang sama juga kabel itu. Sebelum beta baca doa, perlu beta kasih himbauan sedikit. Sekalipun beta ini adalah guru SD, tapi atau semua anak negeri. Bapak Bang, dia dari guru
Tondo aku dapat di Kalauni. Dia lari ke tinggal desa di Kalauni kasih sampai di Sei tinggal terjadilah konflik katong mulai loncat. Bapak loncat ke SMP, juga loncat ke SD 1. Katong tinggal sama-sama. Namun katong semua jaga katong anak-anak. Apabila kalau katong anak salah juga, mereka tidak sungkan-sungkan untuk mau memarahi. Yang salah, kita yang salah harus katong menggunakan pembinaan. Oke, itu saja yang kita sampaikan. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Rasulillah Maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nikmah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Wasyrik anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim wa sadid dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dari pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara hari ini. Mungkin selanjutnya bisa diambil alih oleh para wali kelas dari kelas 7 sampai kelas 8. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa langsung ke kelas masing-masing untuk pembagian rapotnya. Perhatian untuk wali kelas untuk kelas 82 supaya menuju di lab IPA, bukan di kelas tapi di lab IPA.